Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah dari Prodi Administrasi Pendidikan, NIM 23002125. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar komunikasi organisasi. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian komunikasi organisasi. Apa sih pengertian komunikasi organisasi ini? Komunikasi itu adalah proses penyampaian ide, pikiran, atau secara umum kita sebut dengan informasi dari seseorang yang kita sebut sebagai sumber atau komunikator. Jadi, komunikasi adalah proses penyampaian ide dari satu orang atau sekelompok orang kepada orang lain atau kelompok yang lain sehingga pesan atau info sampai ke lawan bicara. Komunikator berfungsi sebagai pemberi informasi kepada komunikan, dan komunikan harus bisa memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Kunci keberhasilan komunikasi ada di tangan komunikator. Oleh karena itu, wajib bagi komunikator untuk mengenali siapa lawan bicara, kepada siapa pesan akan disampaikan. Sebagai komunikator, harus tahu kemampuan komunikan supaya komunikan ini bisa menerima dengan baik apa yang disampaikan. Sebab keberhasilan suatu komunikasi sangat ditentukan oleh sumber informasi atau si komunikator. Jadi, keberhasilan sangat ditentukan oleh kehebatan dan kepiawaian proses penyandingan pesan atau penggeriatan informasi, pendesainan informasi yang disampaikan, dan mengenali siapa yang akan menerima pesan itu. Lalu, umpan balik adalah respon yang akan diterima dari si penerima pesan setelah proses penyandingan terjadi dengan melewati berbagai macam gangguan dengan melihat media yang digunakan, efeknya bagaimana. Lalu, apa saja unsur-unsur atau komponen dari komunikasi organisasi? Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan, orang yang memberi informasi kepada komunikan atau penerima informasi. Yang kedua, pesan atau informasi itu sendiri. Berarti dalam unsur-unsur komunikasi ada pesan yang bisa disampaikan kepada komunikan. Yang ketiga, saluran. Saluran itu media untuk menyampaikan pesan atau media untuk penyampaian pesan. Contohnya saja di dalam kamar atau di dalam suatu ruangan atau di alam semesta ini. Yang keempat, komunikan. Komunikan itu adalah orang yang menerima pesan. Yang kelima, gangguan. Di dalam penyampaian informasi pasti ada gangguan. Gangguan ini memiliki segala bentuk gangguan atau hambatan yang mengganggu sebuah pesan sehingga pesan tidak bisa disampaikan. Yang keenam, umpan balik.
Umpan balik ini apakah bisa diterima oleh komunitan atau tidak? Prinsip dasar komunikasi. Prinsip dasar komunikasi. Komunikasi ini tidak dapat dihindarkan karena komunikasi ini sangat diperlukan. Setiap hari diperlukan untuk berkomunikasi dengan siapa saja. Makanya komunikasi ini tidak dapat dihindari. Komunikasi ini merupakan suatu proses yang simbolik. Sebagian besar komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi non-verbal. Konteks atau lingkungan mempengaruhi komunikasi. Jadi setiap bertemu dengan seseorang, setiap apapun pasti ada komunikasi. Contohnya saja anak bayi yang baru lahir pasti akan dipahami oleh ibunya lewat ekspresi saja atau lewat apapun itu, ibu sudah tahu apa yang dirasakan oleh bayinya. Padahal anak bayi itu tidak bisa bicara. Yang selanjutnya, tujuan seseorang berkomunikasi. Pertama, tujuannya yaitu untuk memberikan informasi sebagai cara berkomunikasi dengan sesama makhluk hidup. Komunikasi ini sangat lumrah. Komunikasi ini terjadi kapan saja. Komunikasi ini sebagai sarana untuk berbicara kepada orang lain. Yang kedua, dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas. Komunikasi juga bisa dijadikan sebagai alat menyatukan aktivitas karena bisa dilakukan di mana saja, misalnya sedang beraktivitas bersama-sama. Untuk itu diperlukan komunikasi supaya tidak susah. Yang ketiga, mengubah persepsi, sikap, dan perilaku, termasuk mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku orang lain. Bisa saja komunikasi ini mengubah pola pikir, perilaku orang lain. Yang keempat, mencapai tujuan dari lembaga atau organisasi. Tanpa komunikasi mungkin tidak akan ada organisasi atau apapun itu, karena komunikasi ini sangat penting dalam mencapai tujuan dari lembaga misalnya atau dari apapun itu. Yang kelima, untuk menciptakan kepuasan dan penyaluran rasa ingin tahu. Kalau komunikasi ini bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari-cari informasi kepada orang lain, misalnya ke teman, mencari informasi kepada guru dengan berkomunikasi. Fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 5, yaitu sebagai media ekspresi, aksi interaksi, nilai-nilai manfaat, dan keluhuran budi dan budaya. Contohnya saja, kita sedang bersedih, kita ekspresikan dengan menangis. Yang kedua, proses aktivitas pengembangan kreativitas dan inovasi atau penciptaan pengetahuan atau pengembangan diri. Yang ketiga, mempengaruhi individu yang lain. Yang keempat, menghibur. Yang kelima, mendidik. Komunikasi ini bisa juga mengajarkan kita dan mendidik kita. Baik, sekian saja materi dari atau presentasi dari saya. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.